Aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup perkelaminan di sini. Istana negara, itu yang diucapkan Gi pada buku hariannya, catatan seorang demonstran ketika ia berkunjung di Istana Negara. Bayangkan, anak muda sezaman dengan Gi, ia yang paling vokal dalam menyuarakan itu. Bagaimana tidak, ia membongkar belenggu-belenggu palsu yang ditampilkan oleh Soekarno di publik dengan catatannya, kritik-kritik tajamnya di media. Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan. Pernah membayangkan seorang lelaki menjadi presiden karena banyak perempuan di belakangnya? Ya, sosok itu tak lain, tak bukan adalah Soekarno. Soekarno kecil diasuh oleh seorang pembantu perempuan, Sarina. Ia makan, tidur, dan tinggal di rumah orang tuanya Soekarno tanpa dibayar dan tanpa menikah. Sarina sudah dianggap sebagai keluarga oleh Soekarno. Bahkan di buku Cindy Adams menegaskan Sarina itu menjadi bagian penting dalam pertumbuhan Soekarno kecil. Cindy Adams menegaskan bahwa Soekarno sering tidur seranjang dengan Sarina. Tapi kedekatan sebagai seorang anak dan ibu. Bahkan di sela-sela waktu, Sarina sering menasehati Soekarno. Karno, kamu besar nanti harus dekat pada rakyat, harus merakyat, harus hidup menjadi bagian dari rakyat. Seolah-olah Sarina dapat meramal masa depan bahwa Bung Karno bisa menjadi orang besar. Keinginan dan semangat dan tekad untuk merdeka. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat. Soekarno muda menikah dengan anak Hos Cokroaminoto. Namun pernikahan itu terasa hambar. Soekarno menikahi Utari dengan maksud lain. Sebab pada saat itu Hos Cokroaminoto untuk karir politiknya sangat mentereng bersama Sarekat Islam. Hal inilah yang melatari Soekarno untuk menikahi Utari. Dalam buku Soekarno, Perempuan dan Revolusi ini, Asad Kusuma membongkar bagaimana kedekatan Soekarno dengan perempuan-perempuannya. Setelah dia menikahi Utari, pernikahannya terasa hambar sebab Utari lebih cocok disebut sebagai kakak dan adik dengan Soekarno ketimbang suami istri. Karena Soekarno bilang bahwa ia sama Utari tidak pernah berhubungan badan. Lebih ke soal permasalahan kakak dan adik. Lalu Soekarno dan Utari pindah ke Bandung. Di Bandung, ia bertemu dengan Sanusi dan Inggit. Di rumah itulah Soekarno memadu kasih dengan Inggit. Sebab Inggit adalah sosok perempuan dewasa, keibuan, dan bisa menjadi kawan. Seperti masa kecilnya Soekarno, yakni Sarina. Lalu pernikahan Soekarno dan Utari kandas. Soekarno mengembalikan Utari ke Hos Cokroaminoto yang saat itu karir politiknya sedang meredup. Dengan menikahi Inggit, Soekarno memiliki kepercayaan diri lagi. Sebab pada tubuh Inggit, Soekarno menemukan 3 hal yang tidak ada pada Utari, yakni keibuan, kekasih, dan seorang kawan. Bahkan Asad Kusuma
dalam buku ini menegaskan mohon maaf untuk janda-janda Soekarno dengan segala hormat, bukan berarti mengesampingkan janda-janda yang lain, sebab pada diri Inggit Soekarno tumbuh menjadi seorang lelaki. Kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Lalu Soekarno menikahi Inggit di rumah orang tuanya Inggit. Inggit juga turut menopang biaya studi Soekarno, juga biaya politik Soekarno. Hal ini yang menguatkan posisi Soekarno saat itu. Sebab dalam catatan Asad Kusuma, hanya Inggit perempuan yang rela menemani Soekarno di saat susah. Satu-satunya kekasih Soekarno yang menerimanya tanpa balasan harta dan takhta ialah Inggit. Bahkan ia memberi tanpa menuntut kembali. Namun, ketika semua itu sudah di genggaman Soekarno, seperti menjadi Presiden RI, apakah ia dekat sama rakyatnya seperti yang dibilang oleh Sarina? Apakah Soekarno menjalankan pesan Sarina kepadanya? Sogi pernah bilang dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran, aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup perkelaminan di sini, di istana negara. Tegas dan keras kritik Sogi ini terhadap Soekarno. Sogi pada saat itu diundang ke istana negara untuk menghadiri beberapa kegiatan. Tapi Gi memotret salah satu hal yang menurutnya ini sudah menyimpang dari kerakyatan. Ini sudah berbau berjuis. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Gi menemukan pesta dan sukacita. Hal ini berlawanan dengan semangat Marxisme. Siang tadi aku bertemu dengan seseorang tengah memakan kulit mangga. 2 kilometer dari sini, paduka kita mungkin sedang tertawa dan makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik-cantik. Sekian.